Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi di bagian aksi nyata mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia. Yang akan melakukan diskusi yaitu anggota kelompok kita. Yang pertama Rahmat Utamin, Suerni, Sumarni, saya sendiri Sueda Putri Wulan, dan Zumar Hairunisa. Baik, poin pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Baik, terkait pengertian Pancasila sebagai dasar negara, di sini saya selaku moderator akan bertanya kepada teman-teman sekalian, mengapa Pancasila dikatakan sebagai dasar negara? Silakan kemukakan pendapat teman-teman sekalian. Oke, moderator, saya bisa masuk? Oke, silakan Saudara Rahmat Utamin. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini hanya memberikan alasan mengapa Pancasila dikatakan sebagai dasar negara. Ya, menurut saya Pancasila dianggap sebagai dasar negara Indonesia karena mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan dapat diterapkan secara luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga dianggap sebagai landasan dalam membangun persatuan, kesatuan, dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana dalam menjaga kestabilan politik dan keamanan nasional. Selain itu, Pancasila juga menjadi pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Oke, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi pendapat dari teman kita, Saudara Rahmat. Mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan. Jika tidak ada, kita lanjut ke poin kedua. Oke, poin yang kedua yaitu Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia. Nah, di sini mengabdi yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman dan saya sendiri, yaitu mengapa Pancasila dijadikan sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Silakan teman-teman sekalian. Ya, baik. Pancasila juga dijadikan sebagai fondasi atau dasar dalam pendidikan Indonesia karena tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Indonesia pada nomor 22 tahun 2003 yang menjadikan Pancasila sebagai salah satu dari 4 pilar pendidikan nasional bersama dengan Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu saja mungkin? Ya. Oke, baik, saya sedikit menambahkan bagaimana baik, saya sedikit menambahkan terkait mengapa Pancasila dijadikan sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Yaitu karena Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik sehingga mereka dapat jadi warga negara yang baik, bermoral, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan kerakyatan, keadilan diajarkan melalui berbagai mata pelajaran di sekolah seperti sejarah, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, kita lanjut ke poin ketiga. Oke, baik. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu terkait implementasi Pancasila sebagai dalam pendidikan Indonesia. Yang ingin ditanyakan di sini, bagaimana implementasi Pancasila dalam pendidikan Indonesia? Bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Saya persilakan kepada teman-teman. Ya. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Nah, di sini implementasi Pancasila dalam pendidikan Indonesia yaitu yang pertama, bahwa kurikulum Pancasila dimasukkan sebagai salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari oleh seluruh siswa di Indonesia.
Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga disisipkan dalam kurikulum seluruh mata pelajaran, sehingga siswa dapat memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Ingin menambahkan, Oke, terima kasih Saudari Zumar. Silakan teman-teman yang lain langsung saja jika ingin ditambahkan. ya, izin menambahkan moderator yang kedua menurut saya yaitu pendidikan Indonesia bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa agar menjadi warga negara yang baik, bermoral, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengembangan karakter menjadi salah satu fokus dalam pendidikan Pancasila. Program pengembangan karakter dilakukan melalui pembiasaan sikap, pengalaman belajar, serta pelatihan dan kegiatan dari ekstrakurikuler. Oke, baik. Saudari Sumarni, mungkin Anda ingin juga menambahkan? Terima kasih. Untuk pendidikan Indonesia, salah satunya itu pembiasaan nilai. Salah satu cara untuk mengimplementasikan Pancasila pendidikan Indonesia adalah dengan membiasakan siswa untuk menghargai nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan, keadilan, dan kerakyatan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pembiasaan seperti menghafal sila-sila Pancasila, mengikuti upacara bendera, serta kegiatan-kegiatan lain yang mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila. Oke, terima kasih Saudari Sumarni. Saya sendiri juga ingin menambahkan bagaimana implementasi Pancasila, yaitu melalui pelatihan guru. Nah, di sini guru sebagai pelaku utama dalam pengimplementasian pendidikan Pancasila, maka guru berperan penting untuk melakukan pelatihan-pelatihan agar mereka memiliki pemahaman tentang bagaimana cara mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Saya lanjut mungkin Rahmat Utamin ingin juga menambahkan, silahkan. Ya, baik. Saya bisa menambahkan satu yang menurut saya di sini juga mungkin penting, yaitu pembentukan karakter bangsa. Implementasi Pancasila dalam pendidikannya juga bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang kuat, berintegritas, dan memiliki semangat nasionalisme. Pembentukan karakter bangsa dilakukan melalui pembiasaan, nilai, dan pengembangan karakter, sehingga siswa dapat menjadi warga negara yang cinta tanah air dan siap berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Oke, saya kira itu dari saya. Oke, terima kasih Saudara Rahmat dan teman-teman sekalian atas pendapatnya. Saya kira cukup terkait bagaimana implementasi Pancasila dalam pendidikan Indonesia. Kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana Pancasila sebagai dasar pendidikan Indonesia, kemudian bagaimana implementasinya. Nah, di sini kita akan membahas apa saja tantangan dan masalah dalam implementasi Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Saya ingin mendengar pendapat teman-teman sekalian. Oke, menurut saya tantangan dan masalah dalam implementasi Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia yaitu yang pertama, perbedaan interpretasi Pancasila. Ada banyak interpretasi dan pemahaman yang berbeda tentang Pancasila, terutama dalam konteks politik dan agama. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, karena setiap individu atau kelompok memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Saya kira itu, saya kembalikan kepada Saudari Moderator. Oke, baik, Saudari Zumar. Selanjutnya saya sendiri akan menambahkan juga terkait tantangan dan masalah dalam implementasi. Yang itu terkait keterbatasan sarana dan prasarana. Yang kita ketahui bahwa implementasi Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia ini membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti halnya buku-buku, materi, dan pembelajaran yang berkualitas, fasilitas pembelajaran, dan pelatihan guru. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana ini di beberapa daerah masih menjadi masalah yang harus diatasi. Itu saja dari saya lanjutkan pada teman-teman. Baik, Mas Moderator, menurut saya tantangan dan masalah dalam implementasi Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, salah satunya yaitu kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat. Implementasi Pancasila dalam pendidikan memerlukan dukungan diri dari masyarakat, terutama orang tua siswa,
Namun masih ada beberapa masyarakat yang kurang memahami pentingnya pendidikan Pancasila dan kurang mendukung program-program yang berhubungan dengan implementasi Pancasila dalam pendidikan. Mungkin itu saya, moderator. Kembalikan. Oke, baik. Selanjutnya. Baik, selanjutnya izin menambahkan, selanjutnya yaitu kurangnya keseragaman implementasi. Dalam mengimplementasi Pancasila dalam pendidikan belum sepenuhnya seragam di seluruh Indonesia. Ada beberapa daerah yang lebih sukses dalam mengimplementasikan Pancasila dalam pendidikan, namun masih ada beberapa daerah yang masih belum berhasil secara optimal. Oke, Izin moderator. Iya, silakan Saudara Rahmat. Oke, saya akan menambahkan satu, yaitu tentang tantangan dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Ya, ada beberapa nilai Pancasila yang sulit untuk diajarkan, seperti sila keempat. Karena di sila keempat ini mengajarkan tentang perilaku manusia yang adil dan beradab. Hal ini karena nilai ini berkaitan dengan perilaku dan sikap yang sulit untuk diterapkan kepada siswa. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tadi kita sudah membahas terkait masalah dan tantangan. Nah, kemudian di sini kita akan membahas yang terakhir yaitu bagaimana upaya untuk meningkatkan implementasi Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Silakan teman-teman kemukakan pendapatnya. Iya, baik, izin menjawab moderator. Upaya untuk meningkatkan implementasi Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia yaitu menurut saya yang pertama meningkatkan pemahaman tentang Pancasila. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan pendidik, siswa, dan masyarakat. Dengan hal ini dapat dilakukan melalui penelitian, seminar, atau edukasi yang diadakan secara teratur. Ya, baik, itu saja. Lanjut. Baik, izin moderator. Upaya untuk meningkatkan implementasi Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, menurut saya salah satunya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, di mana dapat membantu dan mengimplementasi Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan memperkuat sistem sebagai fondasi, memperkuat sistem pendidikan, meningkatkan kualitas guru, serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Mungkin itu saja moderator, saya kembalikan. Oke, silakan lanjut. Baiklah, saya akan menambahkan bagaimana meningkatkan implementasi Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, yaitu dengan memperkuat pembelajaran Pancasila. Pembelajaran Pancasila harus diperkuat dan diintegrasikan ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan. Pembelajaran Pancasila juga harus diterapkan secara konsisten dan seragam di seluruh daerah di Indonesia. Baik itu. Oke, terima kasih Saudari Jumar. Saya sendiri juga ingin menambahkan terkait bagaimana upaya untuk meningkatkan implementasi Pancasila, yaitu dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk memperkuat pembelajaran dalam implementasi Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang memberikan dukungan moral, yaitu dengan memanfaatkan platform pembelajaran online dan aplikasi pendidikan yang interaktif. Oke, itu saja dari saya. Saya lanjut ke Saudara Rahmat. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit upaya untuk meningkatkan implementasi Pancasila, yaitu salah satunya itu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Implementasi Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia juga memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah, ormas atau organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena itu, perlu dijalin kerjasama antara pihak-pihak tersebut untuk memperkuat implementasi pendidikan Pancasila dalam negara Indonesia. Oke, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Kita sudah membahas secara keseluruhan tentang Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Selanjutnya, mungkin saya sedikit menyimpulkan terkait Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia. Nah, Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moral bangsa Indonesia, di mana implementasi Pancasila dalam pendidikan menjadi tantangan yang dan memerlukan upaya dan yang terus-menerus. Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pemahaman tentang Pancasila, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat pembelajaran Pancasila, mengintegrasikan teknologi, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, dengan adanya upaya-upaya tersebut, maka diharapkan implementasi Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia dapat semakin diperkuat dan menjadi lebih efektif dalam pembentukan karakter dan moral bangsa Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami terkait bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wabillahi khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.